Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisha Binta Aquila dengan NIM 225050 100 111 219 dari kelas E1F Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang angkatan 2022 akan mempresentasikan dan membacakan materi tentang syariah yang kedua kepada rekan saya guna memperbaiki nilai kuis. Sebelum kita membahas tentang syariah, materi yang kedua ini, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian mazhab. Mazhab menurut istilah meliputi dua pengertian. Yang pertama, mazhab merupakan cara yang digunakan mujtahid dalam menggali dan menghasilkan hukum yang dilandaskan pada Al-Quran dan hadis. Kedua, mazhab adalah fatwa mujtahid mengenai hukum dari sebuah peristiwa yang digali dari Al-Quran dan hadis. Mazhab pada dasarnya juga termasuk usul fikih yang merupakan cara penggalian hukum atau tarikah al-istinbat yang bertujuan melahirkan hukum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah, yaitu beberapa poin penting sejarah kemunculan mazhab itu sendiri. Sejarah fikih sebelum mazhab. Yang pertama, fikih di masa Rasulullah. Pada zaman ini, kaum muslimin mulai mempelajari fikih sejak Rasulullah diutus. Rasulullah menjadi salah satu fikih pada masa ini. Pada saat itu terdapat dua kota umat Islam yang sangat terkenal, yakni kota Mekah dan kota Madinah ada di sana. Masa Rasulullah adalah masa yang tidak ada masalah dalam bidang keagamaan, khususnya fikih. Artinya semua persoalan yang diajukan oleh umat atau sahabat atau musuhnya sekalipun dapat terjawab dengan tuntas. Fikih di masa Rasulullah berkembang dengan metode ijtihad di mana di dalamnya terdapat kebaikan dan kebijaksanaan. Rasulullah saat itu dihadapkan pada masyarakat dengan kondisi sosial yang tidak sama dengan sekarang. Ada pula riwayat yang menjelaskan bahwa pada saat Rasulullah masih hidup, tidak ada satupun sahabat Rasul yang berani mengemukakan pendapat hukum. Karena Rasulullah lah yang berhak mengajarkan hukum-hukum tersebut. Dan bisa dikatakan, fikih pada masa Rasulullah masih hidup, tidak terdapatnya istilah. Apabila terdapat istilah pun bukan yang bersifat esensial dan membentuk aliran. Kemudian poin yang kedua itu fikih di masa sahabat Rasulullah. Periode ini disebut al-tatsabut wal al-iqlal min al-riwayah, yakni masa pematerian dan penyedikitan riwayat. Di masa ini, Rasulullah sudah tidak ada. Kewafatan Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 Hijriah, kepada umatnya beliau meninggalkan dua kitab pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengikuti cara-cara yang dilakukan Rasul dalam penyelesaiannya, yaitu mula-mula merujuk kepada Al-Quran dan selanjutnya beralih kepada Sunnah. Manakala tidak ditemukan aturan hukumnya dalam kitab suci tersebut. Ketika dibutuhkan, mereka melakukan ijtihad
berdasarkan kemampuan pandangan terhadap makna-makna nas dari aspek latar belakang historis, tujuan-tujuan dan alasan-alasan hukum, serta berdasarkan pengetahuan bahasa Arab yang dimiliki, serta tidak sungkan untuk bertanya kepada kaum muslimin apakah mereka mengingat dalil atau hadis. Pada saat itu, metode mereka dalam berfatwa adalah wahyu Allah atau teks yang ada dalam Al-Quran yang langsung diterima oleh Nabi Muhammad dan hadis Nabi Muhammad. Nas adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian yang ketiga, di masa tabi'in. Pada periode ketiga ini, hukum-hukum fikih terdiri dari hukum Allah dan Rasul-Nya. Fatwa dan putusan para sahabat, fatwa imam mujtahid dan hasil ijtihad mereka yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijtihad para sahabat, dan ijtihad para imam mujtahid. Barulah pada periode ini terjadi kodifikasi hukum Islam yang dipelopori oleh Imam Malik bin Anas dalam kitabnya yang berjudul Al-Muwatta atas permintaan Khalifah Al-Mansur, Khalifah kedua Bani Abbasiyah. Kitab ini berisi hadis-hadis dan fatwa para sahabat, tabi'in, serta tabi'in yang valid atau sahih menurut Imam Malik. Kitab ini dijadikan landasan hukum fikih oleh penduduk Hijaz. Berikutnya, Abu Yusuf, pengikut mazhab Imam Abu Hanifah, menyusun beberapa kitab fikih yang kemudian menjadi rujukan negeri Irak, disusul oleh Imam Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani, yang juga pengikut mazhab Imam Abu Hanifah, menyusun kitab Zahir Ar-Riwayah As-Sittah, yang kemudian dikomentari oleh Imam Syamsul A'imah Al-Sarbushi dengan kitabnya Al-Mabsut yang menjadi rujukan fikih mazhab Hanafi. Setelah itu disusul oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang dikenal dengan Imam Syafi'i, menulis kitab fikih yang diberi judul Al-di Mesir. Kitab ini menjadi pijakan dalam fikih mazhab Syafi'i. Kemudian selanjutnya, setelah sejarah fikih sebelum mazhab, saya akan menjelaskan tentang pembentukan mazhab itu sendiri. Yang pertama, fitnah Utsman atau tragedi Utsman. Ini disebabkan karena adanya parpol dari partai politik itu tersendiri, menyebabkan perbedaan dalam metode dan sumber-sumber. Penjelasan dari fitnah Utsman dan tragedi Utsman ini, di zaman tragedi Utsman ini, terdapat sekelompok orang yang tidak senang dengan partai politik Utsman dalam menjalankan khilafah dan tidak senang juga dengan Muawiyah yang merebut kekuasaan dengan bersenjata. Akhirnya tidak ada satupun yang memihak mereka semua. Mereka sendiri berpendapat khalifah seharusnya dia kaum muslimin yang murni karena pilihan mereka tanpa paksaan satupun. Dan mereka memahami bahwa tidak wajib taat pada khalifah tersebut
kecuali taat sebatas dengan Al-Quran dan Sunnah. Kelompok orang tersebut tidak ingin menggunakan hukum yang berdasarkan hadis yang didalilkan oleh Utsman itu sendiri. Ali dan Muawiyah, mereka hanya mengambil fatwa dari ulama-ulama dan orang-orang yang mereka ridhoi. Perang ini terjadi karena kelompok oposisi melihat bahwa Khalifah sangat lambat dan berlarut-larut dalam menyelesaikan masalah politik dan hukum atas peristiwa yang menimpa Khalifah Utsman bin Affan. Kelompok Aisyah menginginkan agar masalah wafatnya Khalifah Utsman menjadi prioritas dalam kepemimpinan Khalifah sebelum yang lainnya, karena masalah ini merupakan masalah yang tidak hanya menyangkut Khalifah Utsman dan keluarganya, namun terkait dengan umat Islam secara umum. Kemudian pembentukan mazhab yang kedua itu melalui munadarat atau perdebatan di kalangan agama. Pada pembentukan yang kedua ini, itu munculnya variasi metode yang semakin menonjol. Banyaknya metode yang semakin menonjol. Penjelasan dari munculnya munadarat atau perdebatan di kalangan agama adalah generasi berikutnya membuat istilah menjadi luas. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, berbagai mazhab itu terbentuk karena adanya perbedaan atau ikhtilaf dalam masalah usul maupun furu, bagi dampak adanya berbagai diskusi, munazarat di kalangan ulama. Usul terkait dengan metode penggalian atau tarikah al-istinbat, sedangkan furu terkait dengan hukum-hukum syariat yang digali berdasarkan metode istinbat tersebut. Menurut Abu Aminah Bilal Philips, alasan utama adanya perbedaan dalam ketetapan hukum di kalangan imam mazhab meliputi: yang pertama, interpretasi makna kata dan susunan gramatikal. Kemudian yang kedua, riwayat hadits atau keberadaannya, kesahihannya, syarat-syarat penerimaan, dan interpretasi atau teks hadits yang berbeda. Kemudian yang ketiga, diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu atau ijma, tradisi, istihsan, dan pendapat sahabat. Yang keempat, metode-metode kias. Kemudian selanjutnya, menurut Abdul Wahab Halaf, perbedaan penetapan hukum tersebut berpangkal pada 3 persoalan. Yang pertama, perbedaan mengenai penetapan sebagai sumber-sumber hukum, sikap dan cara berpegang pada sunnah, standar riwayatan, fatwa sahabat, dan kias. Dan yang kedua, perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari tasyri ke penggunaan hadits dan ra'yu. Dan yang ketiga, perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nas-nas syariat atau uslub bahasa. Kemudian saya akan membahas tentang materi ragam mazhab. Mazhab sendiri itu dibagi menjadi 4 ragam. Yaitu ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki,
mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat ragam mazhab yang sudah saya tulis. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab yang pertama adalah mazhab Hanafi. Sesuai dengan namanya, mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli qiyas atau akal karena hadis yang sampai ke Irak hanya sedikit, sehingga Imam Abu Hanafi lebih banyak menggunakan qiyas atau akal. Imam Abu Hanafi termasuk ulama cerdas, pengasih fasih membaca Al-Quran, dan ahli ibadah tahajud. Pada zaman Bani Umayyah, beliau diminta untuk menjadi hakim, namun ia menolak tawaran tersebut. Meskipun demikian, mazhab Hanafi ini dapat berkembang karena menjadi mazhab pemerintah pada masa Khalifah Harun al-Rashid. Dan yang kedua, itu ada mazhab Maliki. Selanjutnya itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki dicetuskan oleh Imam Maliki bin Anas al-Asbahi. Beliau ini lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Maliki ini merupakan ahli hadis di Madinah di mana Rasulullah hidup dan menjadi tokoh penting di kota tersebut. Mazhab Maliki ini dikenal sebagai mazhab ahli hadis, yaitu hukum agama yang bersumber pada hadis-hadis. Dalam hal ini, Imam Maliki lebih mengutamakan segala hal perbuatan dan perbuatan berdasarkan hadis Rasul. Sebab menurutnya mustahil penduduk Madinah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perbuatan Rasul yang menjadi tokoh besar di kota tersebut. Mazhab ini lahir di Madinah dan berkembang hingga ke negara lain seperti Maroko. Imam Maliki ini dikenal sangat dengki kepada Rasulullah dan menjadikannya junjungan dalam melakukan berbagai hal dan perbuatan di dunia. Bahkan salah satu sikap hormatnya ditunjukkan dengan tidak pernah naik unta di kota Madinah untuk menghormati makam Rasul. Kemudian mazhab yang ketiga itu mazhab Syafi'i. Sesuai dengan namanya, yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i al-Quraisy. Beliau ini lahir di Guzah pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Dalam hal ini, Imam Syafi'i banyak belajar tentang Imam Malik yang telah dikenal sebagai mazhabul hadis. Kemudian beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang merupakan penganut mazhab qiyas atau akal. Di sini Imam Syafi'i berusaha menggabungkan mazhab hadis dan mazhab qiyas. Inilah yang menjadi keutamaan mazhab Syafi'i dibandingkan mazhab lain. Dan yang keempat itu adalah mazhab Hambali. Terakhir, ini adalah mazhab terakhir yang akan saya bahas. Mazhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 248 Hijriah. Imam Hambali merupakan murid dari Imam Syafi'i. Selama belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali melahirkan mazhab yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan afdol, bukan untuk hukum tertentu, yaitu tidak lain adalah hadis dalail. Mazhab ini sangat berguna dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian saya akan membahas tentang perbedaan mazhab-mazhab yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu sumber dalil yang dipakai. Perbedaan ini terdapat perbedaan metode penentukan kevalidan hadis, perbedaan terhadap sikap sahabat dan ulama, dan perbedaan
sikap terhadap ijma. Kemudian yang kedua ada kemaknaan bahasa, yaitu ada yang mengambil makna eksplisit dan implisit. Dan yang ketiga ada cara pandang terhadap mazhab, itu pemahaman lafadz atau ahli hadis. Kemudian saya akan membahas tentang apakah pindah mazhab itu perbuatan tercela. Pindah mazhab dan yang semakna dengan dikatakan tidak tercela, tapi justru lebih dekat dengan ketakwaan, karena memang prinsip yang diajarkan Rasulullah adalah tahari al-haq atau selalu mencari kebenaran. Pindah paham semacam ini selama motivasinya adalah karena ingin memegang kebenaran, maka bukan hanya tidak tercela, tapi itu justru kemuliaan dan lebih dekat dengan ketakwaan. Pindah mazhab atau afiliasi hanya mungkin dilakukan oleh orang yang belum akut fanatisme kelompoknya. Jika sudah akut, maka seumur hidup dan sampai mati mustahil akan terjadi perpindahan mazhab. Kemudian terdapat beberapa poin penting yang akan saya bacakan di sini. Ikhtilaf fikih itu bukan celah, tidak menunjukkan perpecahan, asalkan dijaga adab ikhtilafnya. Kemudian yang kedua, berpindah mazhab bukan bermakna pengkhianatan dan bukan pula aib. Kebenaran lebih layak diikuti, bukan pribadi. Jika keluar dari mazhab saja bukan celaan, apalagi keluar dari organisasi yang pada umumnya mencerminkan mazhab tertentu atau ramuan dari berbagai mazhab atau percampuran. Kemudian yang ketiga, ada seorang yang akan sanggup berpindah mazhab yang didorong semangat menemukan kebenaran, bukan sekedar asal keren apalagi niat eksis saja. Jika memiliki keikhlasan. Kemudian yang keempat, dalam ikhtilaf fikih pasti ada satu kebenaran. Namun ijtihad yang salah itu dimaafkan. Curiga terlebih dahulu. Ini mungkin manusiawi, asalkan orang tersebut memiliki sifat ikhlas. Maka suatu saat dia akan diselamatkan oleh keikhlasannya. Kemudian yang ke-6, kadang-kadang petunjuk kebenaran itu datang lewat mimpi. Maksudnya jika kita akan berpindah mazhab itu kadang-kadang lewat di mimpi. Kemudian yang terakhir itu menghadapi perbedaan pendapat kemudian bingung, itu adalah manusiawi. Jika ingin selamat maka mintalah petunjuk hanya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jika niatnya bukan duniawi, pasti Allah akan memberi petunjuk. Sekian presentasi dan penjelasan saya mengenai syariah yang kedua yang membahas tentang mazhab dan perbedaan mazhab. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah guys. Bentar.